Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga, sahabat, dan kepada umatnya, termasuk diri kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari pagi ini kita lanjutkan pembacaan taklim tentang Fadilatus Shalah, bab tentang sholat berjamaah. Pasal pertama, keutamaan sholat berjamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i kadza fi tarhib. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i dalam kitab At-Tarhib. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Jika seseorang mengerjakan sholat dengan niat ingin memperoleh pahala, mengapa ia tidak mengerjakannya dengan berjamaah di masjid? Dengan hanya sedikit bersusah payah, ia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Siapakah yang akan melepaskan uang 27 juta rupiah dibanding dengan 1 juta rupiah? Hanya dengan sedikit bersusah payah. Apalagi ini menyangkut masalah agama yang jauh lebih besar manfaatnya. Sebenarnya kita tidak bersungguh-sungguh dalam memperhatikan agama, sehingga sesuatu yang sungguhnya bermanfaat dalam pandangan kita kelihatannya tidak bermanfaat. Dalam masalah duniawi, perbedaan 1.000 rupiah saja akan kita cari. Sedangkan untuk perdagangan akhirat, yang keuntungannya 27 kali lipat, kita menganggapnya sebagai musibah. Pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dan meninggalkan toko dianggap sebagai suatu kerugian. Dan menutup toko ketika itu membuat hati kita tidak tenang. Namun, bagi mereka yang ada kebesaran Allah dalam hatinya, akan merasa tenang dengan janji-janjinya. Dengan mengingat segala janji pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak mempedulikan rintangan apapun untuk memperoleh janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji orang-orang seperti ini dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rijalul la tulhihim tijaratun wa naba'un 'an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Al-Quran Surah An-Nur ayat 37. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis tentang pentingnya sholat berjamaah. Kita tegakkan sholat berjamaah karena sesungguhnya afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah, dengan 27 derajat. Maka apabila kita mendapatkan ini, 1 hari 5 kali sholat wajib, berarti 135 derajat akan kita peroleh. Daripada sholat sendirian, hanya dapat 5 derajat kalau 5 waktu. Maka sungguh perbandingan yang cukup jauh. Dalam urusan dunia saja, kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari keuntungan yang biasanya kita akan mengejar, daripada keuntungan yang biasa. Keuntungan biasa dapat hanya 1 juta. Keuntungan yang ini dapat 27 juta, selisih 26 juta. Nah, kita akan berupaya dengan sungguh-sungguh, apalagi dalam masalah dunia seperti itu. Dan masalah akhirat justru lebih utama karena derajat di akhirat jauh lebih daripada derajat yang ada di dalam dunia. Pemberian Allah Ta'ala di dunia hanya sebagian kecil. Bahkan orang-orang kafir pun telah Allah berikan lebih daripada kita untuk urusan dunia. Tetapi urusan akhirat sesungguhnya 1 tetes pun, maka orang kafir tidak akan mendapatkan apapun di sana. Oleh karena itu, mari kita berupaya agar menjadi hamba Allah yang senantiasa menegakkan perintah sholat, karena suri dalam sholat ini adalah satu rahmat dari Allah Ta'ala
anugerah besar umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sholat ini maka seluruh permasalahan umat ini akan Allah selesaikan. Antara dia dengan hambanya, antara Allah dengan hambanya, antara kita dengan Allah Ta'ala, antara kita dengan urusan-urusan dunia kita, semua akan diselesaikan dengan sholat kita. Asal kita berupaya dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana firman Allah, wasta'inu bis sabri was sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, karena yang demikian itu adalah sungguh sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang selalu menegakkan sholat. Sholat adalah senjata kita untuk mendapatkan kemuliaan, keberkahan, dan solusi terbaik dari Allah Ta'ala dalam kehidupan dunia maupun kehidupan setelah kita meninggal. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.